Ini adalah cerita tentang pegunungan Toraja, di mana kabut menyelimuti tebing-tebing batu dan adat mengikat setiap langkah kehidupan. Tersimpan sebuah misteri yang tak banyak diketahui dunia luar, makam tanpa kuburan. Bukan sekadar legenda atau cerita rakyat yang dituturkan di bawah cahaya api unggun. Kisah ini menggali jauh ke dalam tradisi rahasia yang menyatu dengan alam, roh, dan waktu. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di jantung Pulau Sulawesi, tersembunyi sebuah wilayah yang bagaikan potongan dunia yang lain, sebuah tanah tinggi bernama Toraja. Dikelilingi oleh pegunungan hijau yang diselimuti kabut abadi, tanah ini memegang erat tradisi yang tertanam dalam darah dan napas penduduknya. Tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kisah-kisah misterius yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di antara kisah yang paling menakutkan dan penuh teka-teki adalah legenda tentang makam tanpa kuburan. Sebuah pemakaman yang tidak pernah digali, tetapi mayat-mayatnya tetap hilang entah kemana. Warga setempat menyebutnya sebagai tanah roh berjalan, tempat di mana arwah orang mati dikatakan masih berjalan di antara manusia. Dalam tradisi Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju puya, alam keabadian. Namun, tidak semua roh dapat beristirahat dengan tenang. Beberapa tersesat, beberapa terlupakan, dan beberapa lainnya tidak pernah dikuburkan. Misteri ini telah membayangi desa-desa tua di sekitar pegunungan selama berabad-abad, dan hanya sedikit yang berani membicarakannya dengan lantang. Konon, terdapat sebuah lembah terpencil bernama Loko Sangala, tempat di mana orang-orang yang meninggal secara tidak wajar tidak dimakamkan secara biasa. Tidak ada batu nisan, tidak ada liang lahat, tidak ada pelayat. Tubuh mereka dikabarkan lenyap dalam kabut, meninggalkan hanya jejak langkah samar dan suara ratapan yang kadang terdengar di malam hari. Orang tua dahulu berkata bahwa mereka telah diambil oleh leluhur. Tapi apa arti sebenarnya dari pernyataan itu masih menjadi misteri. Dalam budaya Toraja, kematian dirayakan dalam ritual besar yang disebut Rambu Solo, di mana kerbau dikorbankan untuk mengantar roh menuju alam baka. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki keluarga atau dianggap membawa aib, kematian mereka tidak mendapat tempat dalam upacara suci itu. Mereka yang mati sendirian, terasing, atau dibuang karena kutukan seringkali menjadi bagian dari legenda tentang makam yang tak terlihat. Makam yang tidak bisa ditemukan, namun kehadirannya terasa di setiap bisikan angin malam. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang tetua bernama Ene Kambuno, yang menghilang pada malam bulan penuh. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada darah, hanya kain penutup tubuhnya yang tertinggal tergantung di depan rumahnya. Dukun desa mengatakan bahwa ia telah dijemput oleh arwah leluhur karena pelanggaran adat yang tak termaafkan. Anehnya, beberapa warga mengaku masih melihatnya berjalan-jalan di pinggiran sawah, meski mereka tahu dia telah tiada. Menurut dukun tua, ada tempat-tempat terlarang di pegunungan yang hanya bisa dilalui oleh roh dan mereka yang memiliki mata batin. Tempat-tempat inilah yang disebut sebagai kuburan tak terlihat. Sebuah dimensi di mana tubuh dikabarkan membusuk tanpa pernah benar-benar dikubur. Cerita ini bukan sekadar dongeng, sebab bahkan pejabat desa pun takut berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Dari bayangan yang bergerak sendiri, bau anyir darah yang tiba-tiba muncul, hingga tangisan bayi di tengah hutan yang tidak memiliki pemilik. Keturunan tua yang pernah tinggal di lembah mengatakan bahwa dahulu ada sebuah perjanjian antara manusia dan arwah. Dalam perjanjian itu, roh-roh yang meninggal tidak wajar boleh tinggal di alam ini asalkan tidak mengganggu manusia. Namun, seiring dengan waktu, manusia melanggar perjanjian itu. Mereka mulai membangun rumah di tanah keramat, membuka ladang di atas batu pemujaan, dan melupakan lagu-lagu pemanggil arwah. Sejak saat itu, makam tanpa kuburan mulai bermunculan kembali. Warga setempat yang masih memegang kepercayaan lama seringkali meninggalkan sesajen di kaki pohon besar atau di bebatuan tinggi. Mereka percaya bahwa roh-roh yang tidak memiliki makam masih lapar, dan mereka harus diberi makan agar tidak mengganggu. Tapi, tidak semua orang percaya. Generasi muda mulai meninggalkan tradisi, dan itulah saat di mana mimpi buruk mulai menjadi nyata. Rumah-rumah kosong tiba-tiba berisi suara langkah, hewan ternak mendadak mati tanpa sebab, dan orang-orang mulai hilang di malam hari. Salah satu pendeta adat yang pernah mencoba menyelidiki hilangnya mayat tanpa pemakaman mengatakan bahwa mereka telah melihat sesuatu di balik kabut. Bukan manusia, bukan binatang, tapi sosok tinggi berkulit abu-abu yang memanggul tubuh di bahunya. Sosok itu tidak berkata apa-apa,
hanya berjalan pelan menuju arah matahari terbenam, lalu lenyap begitu saja. Ketika mereka mengikuti jejaknya, jejak itu berhenti di udara, seolah ia berjalan ke dalam dunia lain. Misteri ini terus hidup dalam cerita-cerita rakyat, dongeng sebelum tidur, dan bisikan di balik daun pintu. Namun satu hal yang pasti, makam tanpa kuburan bukanlah hanya kiasan atau cerita untuk menakuti anak kecil. Ia adalah bagian nyata dari sejarah kelam yang ditutupi oleh kabut, dijaga oleh keheningan, dan dilindungi oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Dan kisah ini baru saja dimulai. Di balik heningnya dataran tinggi Toraja, terdapat batu-batu kuno yang berdiri tegak seperti penjaga waktu, diselimuti lumut hijau dan kabut yang tak kunjung sirna. Batu-batu ini bukan sembarang batu, disebut batu Simbuang. Konon merupakan penanda dari zaman purba ketika manusia masih bisa berbicara langsung dengan roh leluhur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tanda-tanda aneh mulai muncul di sekitar batu tersebut. Jejak kaki manusia dewasa yang muncul di atas permukaan batu keras, padahal tak ada yang mampu berjalan tanpa meninggalkan bekas di sekitarnya. Lebih aneh lagi, jejak itu tidak memiliki arah pasti, seakan pemiliknya berjalan tanpa tujuan, lalu menghilang begitu saja. Penduduk desa Tondok Bakaru sering menceritakan kemunculan bayangan tak berpemilik yang melintasi dinding rumah saat malam hari. Tidak ada tubuh yang menciptakan bayangan itu, dan tidak ada sumber cahaya yang menjelaskannya. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan tersebut masuk ke dalam rumah tanpa membuka pintu, lalu berhenti di depan foto-foto leluhur yang tergantung di dinding. Bahkan setelah rumah itu dibersihkan oleh tetua adat dengan asap dupa dan mantra pemanggil roh, bayangan itu tetap datang, seakan menuntut sesuatu yang belum terpenuhi. Cerita tentang orang-orang yang menghilang secara misterius makin sering terdengar, dan pola hilangnya pun nyaris identik. Mereka pergi sendirian menuju hutan atau ladang, lalu tidak pernah kembali. Tidak ada bekas darah, tidak ada perlawanan, dan yang tertinggal hanyalah barang pribadi seperti topi anyaman, cangkul, atau selendang. Anehnya, tubuh mereka tidak pernah ditemukan, seakan bumi menelan mereka hidup-hidup. Para dukun berkata bahwa orang-orang ini telah ditarik ke dimensi roh oleh kekuatan yang tidak puas. Seorang penggembala bernama Dende Lando pernah mengalami peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Ia melihat seseorang berdiri jauh di tengah padang ilalang, mengenakan pakaian hitam seperti penari upacara kematian. Namun saat ia dekati, sosok itu ternyata tidak memiliki wajah, hanya permukaan datar berwarna kelabu yang memantulkan cahaya aneh. Dende lari ketakutan, dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi berbicara normal. Ia hanya menggambar lingkaran dan mata di dinding rumahnya, berulang kali, tanpa penjelasan. Legenda tentang Lorong Watu Pasa, lorong batu yang konon menjadi gerbang menuju dunia roh, mendadak hidup kembali dalam cerita-cerita malam. Dulu, hanya anak-anak kecil yang percaya tempat itu bisa membawa manusia masuk ke alam lain. Tapi setelah beberapa orang tua desa mengatakan mereka mendengar suara nyanyian perempuan dari dalam batu, banyak yang mulai resah. Bahkan seekor anjing pelacak yang dilepas untuk menyusuri celah batu itu kembali dalam keadaan lemas dan mata kosong, seakan melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Di sebuah malam yang dingin, seorang pendeta adat bernama Tu Pombolo mengadakan ritual pemanggilan leluhur di tengah hutan. Dalam ritual itu, ia membakar dupa hitam dan membacakan mantra dari kitab tua peninggalan nenek moyangnya. Menurutnya, roh-roh yang tidak memiliki makam masih berkeliaran dan butuh tempat untuk beristirahat. Namun, yang datang malam itu bukan roh leluhur, melainkan suara tangisan anak-anak yang seakan berasal dari dalam tanah. Ritual itu dihentikan secara mendadak, dan Tu Pombolo jatuh sakit selama 3 bulan setelahnya. Di bawah cahaya rembulan, tanah di sekitar batu kuno terkadang terlihat menggelembung seperti napas dari sesuatu yang tertidur di bawahnya. Beberapa warga percaya bahwa tanah itu memang menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya mati, roh-roh yang menolak pergi, atau entitas yang tertahan antara dunia. Tidak ada yang berani menyentuh tanah itu, apalagi menggali, karena setiap kali seseorang mencoba, alat mereka patah, atau tubuh mereka mendadak demam tinggi hingga berhari-hari. Legenda tua menyebutkan bahwa roh yang tidak dikuburkan dengan upacara rambu solo akan mencari tubuh baru untuk berdiam. Inilah sebabnya orang Toraja menghormati kematian dengan begitu serius. Bukan hanya karena cinta kepada yang meninggal, tapi juga karena takut akan amarah roh yang tersesat. Namun dalam kasus makam tanpa kuburan ini, tidak ada upacara, tidak ada keluarga, dan tidak ada penebusan. Maka roh-roh ini tetap berjalan,
mencari keadilan yang tidak pernah diberikan kepada mereka semasa hidup. Seorang peneliti budaya dari luar Toraja bernama Dr. Suryawinata mencoba menyelidiki fenomena ini secara ilmiah. Ia memasang kamera termal dan alat perekam suara di sekitar batu Simbuang yang dianggap angker. Tapi hasil yang didapat justru membuatnya lebih bingung. Kamera merekam siluet manusia berjalan dalam pola tertentu, tapi saat diperiksa langsung, tidak ada jejak atau benda nyata yang menjelaskan gerakan itu. Rekaman suaranya menangkap alunan musik kuno yang tidak dikenali dari alat apapun yang ada saat ini. Bahkan komputer analisis suara menunjukkan frekuensi yang tidak biasa, seperti suara dari zaman yang telah lama berlalu. Akhirnya, desa-desa yang terdampak mulai membuat lingkaran larangan, wilayah yang tidak boleh dilewati manusia biasa. Batu-batu ditumpuk sebagai penanda, dan pohon-pohon tertentu ditandai dengan kain merah. Namun, bahkan pagar adat tidak mampu membendung peristiwa yang terus bermunculan. Setiap malam, terdengar suara langkah dari arah batu kuno. Dan meskipun tidak ada yang terlihat, daun-daun basah dan tanah becek di pagi hari menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu telah melintas. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh makam-makam tanpa kuburan ini. Namun satu hal yang pasti, mereka bukan kuburan biasa. Mereka bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tapi jendela menuju alam yang tak kita pahami. Dan setiap kali seseorang menghilang tanpa jejak, setiap kali bayangan menari di dinding tanpa pemilik, kita diingatkan bahwa beberapa rahasia seharusnya tidak dibuka, dan beberapa jiwa memang memilih untuk tidak dikubur. Di Toraja, upacara pemakaman yang disebut Rambu Solo bukan sekadar perpisahan terakhir antara yang hidup dan yang mati. Ia adalah perayaan besar, pertemuan keluarga, ritual kepercayaan, dan jembatan spiritual antara dua dunia. Namun, tidak semua orang beruntung mendapatkannya. Ada kisah lama tentang kelompok pengembara yang meninggal di tanah Toraja tanpa keluarga, tanpa nama, dan tanpa tanah air. Mereka adalah para perantau, para pelarian, atau orang buangan yang tidak pernah dikenal. Tubuh mereka dikuburkan di balik batu tanpa ritual, dan arwah mereka tak pernah diberi arah pulang. Beberapa tetua adat percaya bahwa roh-roh ini kini menjadi penghuni dari makam-makam tanpa kuburan. Tanpa mantra, tanpa persembahan, dan tanpa kehadiran keluarga yang meratapi, jiwa mereka tak mampu menemukan jalan menuju Puya, alam roh tempat istirahat sejati. Mereka tersesat di antara lapisan dunia, terus berputar tanpa henti, mencari suara gong atau seruan kerabat yang tak pernah datang. Setiap malam, mereka dikabarkan berkeliling, mengetuk-ngetuk pintu rumah, berharap seseorang akan mengenali mereka. Ada kisah tragis tentang Tu Mbele, seorang dukun tua yang mengaku pernah melihat penglihatan saat sedang berpuasa di Gua Batu. Dalam penglihatannya, ia berdiri di tengah ladang kering, dan dari tanah mulai bermunculan tangan-tangan manusia, kurus dan pucat, memohon agar diangkat ke atas. Mereka tidak berbicara, hanya menangis. Setelah keluar dari gua, Tu Mbele jatuh pingsan dan ketika sadar, rambutnya telah memutih sepenuhnya. Ia tidak pernah mau kembali ke gua itu lagi. Pada musim kemarau yang lalu, desa Batu Leleng mengalami kejadian ganjil. Seekor kerbau yang sedang dikurung untuk upacara tiba-tiba lepas dan berlari menuju perbukitan batu. Beberapa orang mencoba mengejarnya, namun kerbau itu berhenti di depan sebuah batu besar yang retaknya menyerupai mulut. Tiba-tiba, dari dalam celah batu terdengar lenguhan lain, namun bukan dari kerbau, melainkan seperti tangisan manusia yang ditahan terlalu lama. Ketika mereka mencoba mendekat, batu itu terasa panas seperti bara api, padahal cuaca di luar dingin menusuk. Seorang ibu bernama Indara bercerita bahwa anak bungsunya mulai berbicara dengan bahasa asing saat bermain di dekat kompleks batu tua. Bahasa itu bukan bahasa Toraja, bukan juga bahasa dari suku lain yang dikenal. Saat didengar oleh seorang pengamat bahasa kuno, ia mengatakan bahwa kata-kata itu mirip dengan dialek Pratoraja yang punah ratusan tahun lalu. Anak itu berkata bahwa ia sedang berbicara dengan teman dari dalam batu, yang ingin tahu mengapa ia dilupakan. Para peneliti spiritual dan antropolog mulai berdatangan dari kota besar, membawa kamera, alat deteksi medan magnet, dan sensor suhu. Namun, setiap kali mereka mencoba masuk terlalu dalam ke wilayah makam tanpa kuburan, alat-alat mereka rusak. Baterai mendadak habis, kompas berputar tidak tentu arah, dan kamera hanya merekam kabut tebal meskipun cuaca sebenarnya cerah. Salah satu dari mereka, seorang profesor dari universitas ternama,
Bahkan mengaku melihat sosok nenek tua berdiri di belakang pohon saat ia berjalan sendirian. Tapi ketika diperiksa ulang melalui video, sosok itu tidak terlihat sama sekali. Legenda yang diceritakan turun-temurun menyebutkan bahwa jiwa yang tidak mendapat rambu solo akan mencari tubuh baru agar bisa menyelesaikan upacaranya sendiri. Oleh karena itu, banyak warga yang mengaku kesurupan, terutama saat ada upacara adat diadakan di desa terdekat. Orang yang kerasukan akan menyanyikan lagu pemakaman kuno, atau berbicara seakan sedang mengatur jalannya prosesi, padahal yang berbicara bukan dirinya. Saat sadar, mereka tak mengingat apapun, hanya merasakan kelelahan luar biasa dan tubuh yang dingin seperti baru keluar dari liang kubur. Tak hanya manusia yang terganggu, hewan peliharaan pun merespon kehadiran makhluk tak kasat mata. Anjing melolong ke arah batu besar setiap malam, ayam tidak mau bertelur, dan burung enggan bersarang di pohon sekitar makam. Bahkan ada laporan bahwa kerbau yang biasanya jinak mendadak menyeruduk siapapun yang mendekati daerah itu setelah matahari terbenam. Pendeta adat akhirnya memutuskan untuk menutup wilayah itu sementara waktu, dengan ritual khusus dan tanda larangan yang dibuat dari kayu merah serta darah ayam jantan. Dalam kepercayaan Toraja, roh leluhur sangat dihormati, dan ketidakseimbangan spiritual dapat menyebabkan bencana. Maka ketika terjadi hujan es kecil di pertengahan musim kemarau, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, warga mulai percaya bahwa alam sedang memberi tanda. Batu-batu makam menjadi licin seperti dilapisi minyak, dan dari beberapa lubang batu terdengar suara gemericik air, padahal tidak ada aliran sungai di dekatnya. Apakah itu air dari dunia bawah? Atau air mata dari roh yang belum tenang? Muncul ide untuk membangun pemakaman simbolik bagi roh-roh tanpa kuburan, agar mereka dapat tenang. Ritual khusus dilakukan, dan boneka kayu berbentuk manusia, yang disebut tau-tau, diletakkan di antara batu-batu tua. Setiap tau-tau mewakili roh yang tak dikenal namanya. Warga berdoa, memberikan sesajen, dan memukul gong seperti dalam upacara biasa. Anehnya, setelah ritual itu, beberapa fenomena aneh mulai mereda. Bayangan di dinding hilang, jejak-jejak tak lagi muncul, dan malah menjadi sedikit lebih sunyi. Namun, tidak semua percaya bahwa itu cukup. Beberapa tetua berkata, roh-roh yang tersesat tak hanya mencari makam, tapi juga keadilan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dibunuh, dikhianati, atau dikubur dengan tidak pantas karena kesalahan masa lalu yang belum ditebus. Jika itu benar, maka makam tanpa kuburan bukan hanya misteri alam, melainkan teguran dari sejarah yang belum selesai dituliskan. Di kawasan pedalaman Toraja yang jarang dijamah manusia, terdapat sebuah batu menjulang tinggi seperti menara alami, yang dikenal oleh warga sekitar sebagai Batu Lemo. Tak seperti batu-batu kubur lainnya, Batu Lemo tidak hanya menyimpan jasad, ia dipercaya menyimpan nafas dari jiwa yang belum selesai menjalani takdirnya. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menjadikan batu ini sebagai tempat peristirahatan terakhir tanpa kuburan. Namun legenda menyebutkan bahwa batu itu dipilih oleh para roh sendiri, bukan oleh manusia. Konon, pada malam-malam tertentu saat bulan tidak tampak di langit dan angin gunung berhenti berhembus, dari dalam celah batu terdengar desahan napas panjang, seolah ada yang tertidur namun belum benar-benar mati. Desahan itu terdengar lirih, seperti suara seseorang yang menahan tangis. Warga menyebutnya sebagai nafiri arwah, sebuah fenomena gaib yang hanya terdengar oleh mereka yang hatinya bersih dan tidak membawa niat buruk saat melewati area tersebut. Batu Lemo tak pernah tumbuh lumut, meskipun lembab dan terpapar hujan sepanjang tahun. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di sekelilingnya. Seorang pemuda bernama Tado, yang dikenal sebagai pemberani, pernah mencoba mengukir nama kekasihnya di batu itu sebagai lambang cinta abadi. Namun saat malam tiba, ia mengalami mimpi buruk yang sama selama 7 malam berturut-turut. Ia tersesat di lorong batu gelap yang tak berujung, dikejar oleh suara-suara menangis yang memanggil namanya dengan nada menggema. Setelah malam ketujuh, Tado jatuh sakit dan tidak dapat berbicara selama 3 bulan. Ada pula cerita dari seorang wanita tua, Langi Tondok, penjaga adat di desa Ketekesu. Ia pernah menyaksikan cahaya aneh yang menyembul dari dalam batu, bukan cahaya matahari atau bulan, melainkan cahaya kehijauan seperti nyala pelita dalam air. Saat cahaya itu muncul, angin berhenti, burung-burung terbang menjauh, dan gong di rumah adat berdentang sendiri tanpa disentuh. Ia meyakini itu adalah pertanda bahwa ada roh yang mencoba menyampaikan pesan dari dalam. Seorang peneliti batuan spiritual dari Makassar, Dr. Emir Halim, pernah meneliti struktur Batu Lemo,
dan mendapati bahwa susunan mineral dalam batu itu tak biasa. Batu tersebut memiliki rongga-rongga kecil yang dapat memperkuat getaran suara dan cahaya, seperti alat perekam alami. Ia menduga bahwa batu itu menyimpan semacam gema spiritual, memori dari suara dan emosi masa lalu yang terperangkap di dalamnya. Namun, penjelasan ilmiah ini tak pernah bisa sepenuhnya menghapus rasa takut dan kekaguman yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Pada suatu malam di musim hujan, seorang bocah laki-laki dikabarkan tersesat saat bermain petak umpet dan ditemukan sedang duduk memeluk lutut di depan batu lemo. Ia berkata dengan polos bahwa ia sedang menemani kakek tua tanpa mata yang mengajaknya bernyanyi lagu sedih. Ketika ditanya lebih lanjut, anak itu mulai menangis dan mengatakan bahwa suara lagu itu masih terdengar di telinganya meskipun ia sudah jauh dari batu. Sejak saat itu, anak itu tidak pernah berani bermain sendiri lagi. Batu lemo bukan sekadar situs pemakaman. Ia telah menjadi perantara komunikasi antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Ada kepercayaan bahwa siapapun yang berani mengajukan permohonan tulus di depan batu, jika permohonannya disertai ketulusan dan pengorbanan, maka batu itu akan menyampaikannya kepada roh-roh tua yang bersemayam di dalamnya. Tapi, permohonan itu harus dibayar, karena tidak ada hadiah dari dunia arwah yang diberikan tanpa harga. Pernah ada seorang pemuda dari kota yang datang ke Batu Lemo dengan niat untuk mencari keberuntungan. Ia membawa sesajen dan membaca mantra yang ia pelajari dari buku. Malamnya, ia bermimpi memegang emas yang mengalir seperti air, tapi saat bangun, ia mendapati seluruh tubuhnya berlumuran lumpur. Warga yang menolongnya berkata bahwa ia mungkin telah meminta pada roh yang salah, roh yang tidak ingin diganggu, apalagi oleh orang luar yang datang hanya untuk mencari kekayaan. Namun tak semua kisah tentang Batu Lemo berakhir dengan horor. Ada pula kisah seorang ibu yang telah kehilangan anaknya karena penyakit. Ia datang membawa pakaian terakhir anaknya, menangis di hadapan batu sambil memohon agar dapat berbicara sekali lagi. Malamnya, ia bermimpi sang anak datang dan memeluknya, memberinya pesan untuk melepaskan. Esok harinya, ia merasa tenang untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, seolah batu itu memang benar menyampaikan rintihannya pada alam roh. Keberadaan Batu Lemo yang menyimpan jiwa tanpa makam fisik menjadi pengingat bahwa dalam budaya Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan perpindahan ke fase lain dari keberadaan. Namun perpindahan itu harus dilengkapi dengan ritual, penghormatan, dan penerimaan. Jika tidak, jiwa akan tetap melekat pada dunia ini, tertambat pada tempat yang tak bisa disebut kuburan, tapi juga tak bisa disebut rumah. Batu Lemo, dengan segala misterinya, menjadi lambang dari jiwa-jiwa yang masih menunggu akhir yang belum tiba. Di bagian paling curam dari wilayah pegunungan Toraja, terdapat tebing tinggi yang seolah mencakar langit. Di sana berdiri tangga arwah, sebuah jalur yang konon tak dibangun oleh manusia, melainkan terbentuk dari batu-batu yang tersusun rapi oleh kekuatan tak kasat mata. Tangga ini mengarah pada liang-liang batu yang tergantung di dinding tebing, tempat di mana peti-peti mati diletakkan, menggantung tanpa tali, tanpa penyangga, seakan menentang hukum gravitasi. Masyarakat menyebutnya sebagai londa, tempat roh mengawasi dunia dengan mata tak terlihat. Menurut cerita para tetua, setiap anak tangga itu menyimpan ingatan satu roh yang pernah melewati alam dunia. Saat seseorang meninggal, arwahnya harus naik satu demi satu tangga itu, menyusuri jalan sunyi menuju liang tempat peristirahatan terakhir. Namun, tak semua roh berhasil mencapai puncak. Jika kehidupan mereka penuh kebohongan atau dendam, mereka akan terjebak di salah satu anak tangga, mengulang langkahnya malam demi malam dalam bentuk suara tangisan, derap langkah, atau bisikan lirih yang menggema di celah batu. Salah satu legenda yang paling sering diceritakan adalah tentang Karwa Buntu, seorang dukun besar yang semasa hidupnya terkenal karena mampu melihat dunia gaib. Saat ia meninggal, jenazahnya dibawa ke londa oleh 8 orang pemikul yang kuat. Tapi di tengah perjalanan menaiki tangga, angin berputar dengan hebat, dan suara dari atas tebing berkata, "Jiwamu belum utuh, wahai Karwa." Seketika itu, salah satu pemikul jatuh tersungkur, dan peti mati Karwa terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar asap putih pekat yang membumbung ke langit, lalu menghilang. Hingga kini, liang yang disediakan untuknya tetap kosong, dan tak ada yang berani memakainya. Di malam-malam sunyi, beberapa warga yang tinggal di desa sekitar mengaku sering melihat siluet orang tua menaiki tangga tersebut. Ia mengenakan pakaian adat tua, membawa tongkat, dan selalu berhenti di anak tangga ke-15.
Ketika didekati, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma dupa dan bekas tapak basah di atas batu kering. Sosok ini dipercaya sebagai arwah pengembara yang tidak pernah diberi upacara rambu solo, ritual pemakaman besar suku Toraja, dan karena itu jiwanya tidak dapat diterima di akhirat. Seorang fotografer luar negeri yang datang untuk mendokumentasikan situs Londa, pernah mencoba menaiki tangga itu sendirian saat senja. Ia ingin mengambil gambar dari liang tergantung paling atas. Namun, di tengah pendakian, ia merasa langkah kakinya tak bisa digerakkan, seolah tertahan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia juga mendengar suara anak kecil menyanyikan lagu sedih dalam bahasa Toraja kuno yang tidak ia mengerti. Kamera yang dibawanya rusak, dan foto-foto yang berhasil ia ambil hanya berisi kabut dan cahaya tak beraturan. Ia pulang dengan ketakutan dan bersumpah tak akan kembali lagi. Tangga arwah bukanlah tempat untuk manusia biasa. Setiap anak tangganya menyimpan kenangan, doa yang tak selesai, dan kutukan yang belum lepas. Dikatakan bahwa jika seseorang naik tanpa restu, ia akan membawa pulang roh pengembara yang akan menetap di rumahnya selama 7 hari 7 malam, menyebabkan kesialan, pertengkaran, dan gangguan tidur yang parah. Oleh karena itu, warga sekitar selalu melakukan ritual pembersihan sebelum dan sesudah mendekati kawasan tersebut. Ada pula kepercayaan bahwa setiap roh yang telah mencapai liang tergantung akan diberi mata langit, kemampuan untuk melihat dunia tanpa batas ruang dan waktu. Roh-roh ini akan menjaga keturunan mereka, memberi pertanda jika ada bahaya, atau menampakkan diri dalam mimpi untuk menyampaikan pesan. Namun, jika makam mereka diganggu atau dipindahkan, mata langit itu akan menjadi mata murka, menyebabkan malapetaka yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pernah ada kejadian di mana sekelompok perampok makam mencoba mencuri perhiasan dari dalam peti tergantung. Mereka membawa tali dan alat bantu panjat, serta melakukan aksinya di malam hari. Tapi sebelum berhasil membawa satupun benda, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang, langit bergemuruh, dan salah satu dari mereka jatuh dari tebing tanpa sebab. Tubuhnya tidak ditemukan hingga hari ini. Yang tersisa hanyalah tali putus dan tanda tangan darah di batu. Sejak kejadian itu, makam Londa dijaga ketat, bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh arwah leluhur. Namun di balik semua cerita menyeramkan itu, tangga arwah juga menyimpan keindahan spiritual yang tak dapat diukur oleh ilmu modern. Bagi masyarakat Toraja, tempat itu adalah jembatan penghubung antara kehidupan dan kematian, ruang di mana jiwa-jiwa leluhur masih bisa menyentuh dunia fana dengan kasih sayang dan peringatan. Setiap langkah di tangga itu adalah simbol dari perjalanan batin manusia, dari dunia penuh gejolak menuju kedamaian abadi. Keheningan di puncak tebing, hembusan angin yang melintasi liang-liang sunyi, serta cahaya matahari terakhir yang menyentuh permukaan batu, semuanya menjadi bagian dari narasi sakral yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Tangga arwah bukan hanya tempat untuk memakamkan yang mati, tetapi juga ruang untuk merenungi kehidupan, mengenang, dan memahami bahwa dalam setiap nafas manusia, ada perjalanan panjang yang akan terus berlangsung bahkan setelah tubuh tiada. Di balik batu-batu besar yang tersebar di lembah tersembunyi Toraja, terdapat kepercayaan yang tidak banyak diketahui oleh orang luar, bahwa roh-roh leluhur tidak hanya tinggal di dalam peti mati atau tergantung di dinding-dinding tebing, melainkan juga menyatu dengan batu-batu keramat yang telah menjadi saksi perjalanan hidup ratusan generasi. Batu-batu ini bukan batu biasa, melainkan dikenal sebagai batu menyimpan jiwa, yang menurut para tetua, bisa mendengar, melihat, bahkan menyampaikan pesan-pesan dari dunia roh kepada mereka yang mampu memahami bahasa alam. Salah satu batu paling terkenal disebut sebagai Batu Leleng, yang terletak di tengah sebuah hutan cemara hitam yang tak pernah dilewati cahaya matahari secara utuh. Batu ini tampak seperti batu lonjong biasa, tetapi jika disentuh dengan tangan kanan oleh keturunan langsung dari seseorang yang dimakamkan di Londa, maka batu itu akan menghangat, dan sesekali mengeluarkan bunyi gemetar halus seperti detak jantung. Konon, setiap kali ada kematian dalam garis keturunan keluarga tersebut, Batu Leleng akan menangis. Air yang menetes bukan air biasa, melainkan cairan bening seperti embun pagi yang terasa asin seperti air mata. Penduduk desa percaya bahwa arwah tidak benar-benar pergi setelah tubuh dikuburkan di dalam tebing. Sebaliknya, mereka memilih untuk berpindah ke dalam batu, karena di sanalah mereka bisa mengawasi keturunan mereka dengan tenang, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Di malam hari, terutama saat bulan purnama menggantung tinggi di atas hutan, batu-batu itu dikatakan memancarkan cahaya lemah keperakan.
Beberapa anak-anak yang bermain di sekitar area itu mengaku mendengar suara lembut menyanyikan lagu pengantar tidur, seolah seorang ibu yang telah lama tiada masih menjaga anak-anaknya melalui suara gaib dari dalam batu. Ada pula kepercayaan bahwa batu-batu ini akan berbicara melalui mimpi. Banyak pemuda dan pemudi yang sedang galau dalam hidup mereka, datang berkemah di sekitar kawasan Batu Keramat dengan harapan mendapatkan petunjuk atau jawaban. Mereka menyalakan api unggun kecil, membacakan doa-doa kuno, lalu tidur berselimutkan kabut pegunungan. Ketika terbangun, beberapa dari mereka mengaku melihat wajah leluhur mereka tersenyum dalam mimpi, membisikkan jawaban atas pertanyaan yang mereka bawa. Entah itu tentang jodoh, rezeki, atau arah hidup. Namun ada juga yang kembali dengan tatapan kosong, seolah mereka telah melihat kebenaran yang terlalu berat untuk dipikul. Kisah paling menakutkan mengenai Batu Keramat ini berasal dari seorang perajin batu bernama Tudalisu, yang dulu berani mencongkel salah satu batu suci untuk dijadikan bahan membuat pagar rumah. Ia mengabaikan peringatan dari para tetua adat yang melarang keras mengambil batu dari daerah itu. Tak lama setelah batu itu dibawa ke rumahnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari dinding pagar. Suara orang berbisik, kadang menangis, bahkan berteriak marah. Istrinya mengalami gangguan jiwa dan anak-anaknya semua jatuh sakit dalam waktu bersamaan. Pagar itu kemudian dihancurkan dan batu dikembalikan ke tempat asalnya. Namun, keluarga Tudalisu tidak pernah hidup tenang lagi. Mereka meninggalkan desa, dan sejak itu, garis keturunan mereka tidak terdengar kabarnya. Batu-batu itu, meski diam dan tak bergerak, seakan memiliki jiwa yang terus hidup selama manusia masih mengingat asal-usulnya. Dalam upacara Manene, di mana jenazah dikeluarkan dari liang dan dibersihkan, Batu Keramat sering disentuh terlebih dahulu untuk meminta izin. Konon jika batu terasa dingin dan berat, berarti roh belum siap diganggu. Tapi jika batu terasa hangat dan ringan, maka roh telah memberi restu untuk dijumpai kembali dalam bentuk jenazah. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia, roh, dan alam dalam kebudayaan Toraja. Seorang peneliti budaya dari universitas di luar negeri pernah mencoba merekam getaran elektromagnetik di sekitar batu-batu keramat tersebut. Hasilnya mengejutkan. Alatnya menangkap gelombang aneh yang menyerupai pola suara manusia, meski tak bisa diuraikan maknanya. Ia menduga bahwa batu-batu itu memang menyimpan semacam energi spiritual yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, warga setempat hanya tersenyum mendengar penjelasan itu. Mereka tahu, sejak dahulu kala, bahwa tidak semua yang hidup memiliki darah dan daging. Beberapa jiwa hidup dalam bentuk batu dan udara. Terdapat pula batu berbentuk seperti wajah manusia yang dipercaya sebagai penjaga portal roh. Batu ini berada di dekat air terjun kecil yang tak pernah kering, bahkan di musim kemarau panjang. Air terjun itu disebut tangisan leluhur, dan dipercaya sebagai tempat para arwah berkumpul sebelum naik ke langit. Setiap tahun, para tetua membawa sesajen dan menaruhnya di bawah batu itu sambil membacakan mantra-mantra pemanggil roh. Jika roh berkenan hadir, maka daun-daun kering akan bergerak sendiri, membentuk lingkaran di tanah meski tak ada angin. Bagi masyarakat Toraja, batu bukanlah benda mati. Ia adalah saksi bisu dari kelahiran, kematian, dan transisi antar dunia. Oleh karena itu, setiap batu besar di wilayah mereka diberi nama, dihormati, bahkan dijaga seperti anggota keluarga sendiri. Jika ada batu yang retak atau terguling karena longsor, warga akan menggelar upacara khusus untuk memindahkannya dengan hati-hati, meminta maaf karena telah mengganggu istirahat roh di dalamnya. Tradisi ini menjadi bukti bahwa dalam setiap sudut tanah Toraja, tersimpan jiwa yang tak pernah tidur. Di zaman modern yang penuh kebisingan dan teknologi, legenda tentang batu yang menyimpan jiwa ini mungkin terdengar seperti dongeng tua. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan ketenangan di hadapan batu itu, mendengar bisikan lembut dari alam, atau melihat cahaya aneh yang menari di malam hari tanpa sumber jelas, maka semua cerita itu terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya, di tanah Toraja, yang tak terlihat justru lebih hidup daripada yang tampak di mata. Di balik kemegahan tebing-tebing batu yang memayungi makam-makam leluhur, terdapat lorong-lorong gelap dan sempit yang dikenal sebagai lorong kematian. Tempat yang tidak sembarang orang berani memasukinya, bahkan di siang hari. Lorong ini bukanlah lorong buatan manusia, melainkan terbentuk secara alami dari celah-celah batu yang retak karena usia bumi. Namun, masyarakat Toraja percaya bahwa lorong-lorong ini menjadi jalan rahasia para roh untuk berpindah dari dunia manusia ke alam baka.
Mereka menyebutnya sebagai jalan sunyi para arwah, dan meyakini bahwa di dalam lorong itu tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi penjaga perbatasan antara hidup dan mati. Konon, setiap roh yang meninggalkan tubuhnya tidak langsung naik ke langit atau menetap dalam batu, melainkan harus melewati ujian berat di lorong tersebut. Di dalam kegelapan abadi itu, arwah harus menghadapi bayang-bayang masa lalunya, dosa-dosa yang pernah diperbuat, serta ketakutan terdalam yang pernah dikuburkan selama hidup. Tidak semua arwah berhasil melewati lorong itu. Ada yang tersesat, ada pula yang berputar-putar di dalamnya selamanya, menjadi roh gentayangan yang tidak pernah menemukan kedamaian. Itulah sebabnya masyarakat Toraja sangat menghargai upacara kematian yang lengkap, karena hanya dengan ritual yang sempurna, roh bisa memiliki peta dan pelita untuk berjalan dalam kegelapan tersebut. Para tetua adat menceritakan tentang satu roh yang paling ditakuti oleh penduduk desa, dikenal sebagai Patioro, penjaga gerbang akhir. Patioro bukan roh manusia biasa, melainkan makhluk purba yang telah ada sebelum bangsa Toraja pertama kali menghuni pegunungan itu. Ia dikisahkan memiliki wajah manusia setengah harimau, dengan mata merah membara dan tubuh diselimuti kabut hitam. Patioro tidak pernah berbicara, hanya mendesis pelan, dan setiap kali muncul, udara di sekeliling lorong menjadi sangat dingin, tulang bergetar meski tubuh dilapisi kain tebal. Makhluk ini hanya akan membiarkan roh yang benar-benar tulus dan bersih hati melewatinya. Bagi yang membawa beban kebohongan atau niat jahat, Patioro akan mengurungnya di dalam lorong selamanya. Seorang dukun tua pernah berani menyusuri lorong kematian dalam kondisi transspiritual, dipandu oleh mantra dan dupa. Ia hendak mencari roh anaknya yang meninggal secara tidak wajar, tanpa sempat diberikan upacara adat lengkap. Dalam perjalanannya, ia melihat bayangan-bayangan seperti tubuh manusia yang merangkak di dinding lorong, menangis tanpa suara, memohon untuk dibebaskan. Dukun itu mengaku bahwa waktu di dalam lorong tidak berjalan sebagaimana di dunia nyata. 1 jam di luar bisa terasa seperti berhari-hari di dalam. Ia akhirnya bertemu sosok anaknya yang duduk diam dalam lingkaran cahaya samar, dijaga oleh bayangan gelap. Dengan membacakan doa terakhir dan melepaskan ikatan batin sebagai ayah, ia berhasil membimbing roh anaknya keluar. Namun setelah kembali ke dunia nyata, sang dukun kehilangan penglihatannya secara permanen, seolah harga yang harus dibayar untuk masuk dan keluar dari lorong terlarang itu. Beberapa peneliti asing yang tertarik dengan mitos ini, mencoba menelusuri lorong menggunakan alat modern. Mereka membawa lampu sorot, sensor panas, dan kamera malam. Namun alat-alat itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Lampu mendadak padam meski baterai penuh. Kamera merekam hanya bayangan hitam yang terus bergerak, dan suhu ruangan turun drastis tanpa alasan. Salah satu dari mereka jatuh pingsan dan saat siuman, ia mengigau dalam bahasa yang tidak dikenali. Setelah pulang ke negaranya, ia menulis buku yang diberi judul Shadow Gate of Toraja. Buku yang kemudian dilarang beredar di beberapa negara karena dianggap mengandung unsur pemanggilan roh. Tidak hanya roh manusia yang melewati lorong ini, tetapi juga roh binatang yang pernah menjadi bagian dari upacara adat besar. Khususnya kerbau yang disembelih dalam Rambu Solo, dipercaya juga memiliki jalan spiritual sendiri. Kerbau yang mati dengan tenang dan dalam keadaan pasrah, akan membimbing roh tuannya melewati lorong dengan cepat. Sebaliknya, kerbau yang memberontak atau disembelih dengan tidak benar, akan menyesatkan roh manusia dan membuatnya tersesat dalam kegelapan. Oleh karena itu, cara menyembelih kerbau dalam adat Toraja bukan hanya tentang tradisi, tapi juga soal etika spiritual yang sangat tinggi. Di dalam lorong-lorong ini juga terdapat tanda-tanda alam yang dipercaya sebagai pesan dari roh. Akar pohon yang melintang dianggap sebagai pagar roh, tetesan air dari celah batu sebagai air mata arwah, dan batu bulat di tengah jalan sebagai tempat roh beristirahat. Setiap kali seorang pemuda hendak menjadi tosama, pemimpin upacara, ia harus bermeditasi di depan mulut lorong selama 3 malam, mendengarkan suara-suara halus yang datang dari dalam. Jika ia mendengar bisikan yang ramah dan suara lonceng kecil, berarti roh leluhur telah menerimanya. Namun jika hanya sunyi yang terdengar, itu adalah pertanda buruk, dan ia harus mengundurkan diri. Ada legenda tentang seorang anak kecil bernama Rambu Karenta yang secara tak sengaja masuk ke dalam lorong saat bermain di sekitar tebing. Seluruh desa mencarinya selama berhari-hari, tapi tidak ditemukan. Hingga pada malam keempat, seorang tetua bermimpi bertemu dengan Rambu yang duduk tenang di ujung lorong, mengatakan bahwa ia telah menemukan keluarganya di dunia lain dan tak ingin kembali. Aneh bin ajaib, setelah mimpi itu,
Tubuh anak itu ditemukan dalam keadaan membeku tapi tidak membusuk, seolah waktu telah berhenti untuknya. Ia kemudian dikebumikan secara khusus dan dipercaya sebagai roh pelindung anak-anak desa. Masyarakat Toraja tidak pernah membangun apapun di atas lorong tersebut, bahkan tidak menanam pohon atau membuat jalan. Mereka membiarkannya alami, penuh lumut dan kegelapan, sebagai bentuk penghormatan. Setiap tahun, para sesepuh menabur beras merah di mulut lorong, sebagai bekal simbolis bagi roh yang melintas. Mereka percaya bahwa kegelapan bukan musuh, melainkan awal dari terang. Dan lorong itu adalah tempat di mana jiwa dihadapkan pada cermin sejatinya, tanpa topeng, tanpa nama, hanya kebenaran murni yang tersisa. Dalam segala misterinya, lorong kematian di Toraja tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ia adalah ruang perenungan yang mengingatkan manusia bahwa kematian bukan akhir, tapi proses menuju keutuhan roh. Bukan tempat untuk ditakuti, melainkan dimaknai. Karena bagi orang Toraja, jalan menuju keabadian tidak dilalui dengan langkah, tetapi dengan hati yang jujur dan jiwa yang siap menghadapi kegelapan, demi menyatu dengan cahaya leluhur di ujung lorong yang sunyi. Dalam keheningan malam yang menyelimuti perbukitan Toraja, ketika kabut mulai turun dan suara serangga perlahan mereda, para tetua adat sering duduk di depan rumah tongkonan sambil menatap langit yang bertabur bintang. Mereka percaya bahwa bintang-bintang bukan sekadar benda langit yang bersinar, melainkan cahaya dari jiwa para leluhur yang telah mencapai alam keabadian. Disinilah narasi spiritual masyarakat Toraja menjadi semakin dalam, karena mereka menganggap bahwa segala yang terjadi di bumi tidak lepas dari pengaruh dan restu para arwah di langit. Setiap kilatan cahaya di malam hari, setiap gemuruh lembut dari kejauhan, adalah bentuk komunikasi simbolik yang tak bisa dijelaskan secara logika biasa, tetapi bisa dipahami oleh hati yang peka dan jiwa yang terhubung. Di tengah kepercayaan itu, masyarakat sering mengalami fenomena yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah, namun mereka menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Misalnya, kemunculan bayangan samar di jendela rumah pada malam hari yang menghilang dalam sekejap, atau suara langkah kaki berat di atas atap padahal tidak ada orang di luar. Peristiwa-peristiwa semacam ini tidak dianggap menakutkan, tetapi justru sebagai pertanda bahwa roh leluhur sedang berkunjung untuk menyampaikan pesan. Tidak semua orang bisa menangkap pesan itu. Hanya mereka yang menjaga hubungan spiritual yang kuat dengan leluhur, yang hati dan pikirannya terbuka, dapat merasakan dan memahami maksud dari kehadiran roh-roh tersebut. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang gadis muda bernama Tenri Langi, yang sejak kecil dipercaya memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan leluhur yang telah meninggal. Ia tidak pernah diajarkan secara formal tentang adat atau spiritualitas, tetapi sejak usia 7 tahun, ia mulai berbicara sendiri di malam hari, menyebut nama-nama leluhur yang bahkan tidak dikenal oleh orang tuanya. Ketika diperiksa oleh tetua adat, mereka menemukan bahwa nama-nama tersebut adalah nama tokoh-tokoh kuno dari catatan silsilah keluarga yang telah lama dilupakan. Tenri Langi kemudian dijaga dan dilatih oleh para tosama agar kemampuannya digunakan dengan bijaksana, karena dipercaya ia adalah titisan roh pelindung yang kembali untuk membimbing generasi baru. Dalam penglihatannya, Tenri Langi mengatakan bahwa roh-roh leluhur sering berkumpul di puncak sebuah bukit batu yang dikenal dengan nama Bulu Patana, yang artinya tempat duduk para penunggu langit. Dari sana, mereka mengamati jalannya kehidupan manusia dan menyampaikan petunjuk melalui angin, suara gemericik air, atau mimpi-mimpi aneh yang sering dialami oleh orang-orang tertentu. Salah satu pesan yang paling mengejutkan adalah tentang kedatangan sebuah masa kegelapan, di mana manusia akan mulai melupakan adat dan menggantinya dengan ambisi pribadi. Jika saat itu tiba, kata Tenri, maka roh-roh yang telah damai akan terganggu dan banyak akan kembali, bukan untuk membimbing, tetapi memperingatkan. Masyarakat Toraja pun mulai menjaga adat mereka lebih erat setelah pesan tersebut tersebar. Setiap upacara kematian, meskipun biayanya besar, tetap diusahakan untuk dilakukan sebaik mungkin agar roh yang meninggal bisa memperoleh restu dan tidak menjadi jiwa yang terombang-ambing di antara dua dunia. Namun seiring perkembangan zaman, pergeseran mulai terasa. Generasi muda banyak yang pindah ke kota, meninggalkan desa, dan tidak lagi memahami pentingnya upacara atau makam batu. Bahkan ada yang menganggap makam tanpa kuburan itu sebagai tahayul atau bentuk keterbelakangan. Hal ini membuat beberapa tetua merasa sedih dan khawatir bahwa jembatan antara dunia hidup dan dunia roh akan runtuh. Ketika terjadi gempa besar di salah satu wilayah Toraja, beberapa makam batu mengalami keretakan. Anehnya, sehari sebelum kejadian itu,
Beberapa orang melihat pelita menyala sendiri di atas tebing makam, padahal tidak ada orang di sana. Salah satu tetua, Nenek Indo, Patasi, bermimpi bertemu dengan arwah suaminya yang telah meninggal 30 tahun sebelumnya. Dalam mimpi itu, suaminya berkata bahwa bumi sedang gelisah karena pesan dari langit tidak lagi dihormati. Tak lama setelah gempa itu, Nenek Indo, Patasi memimpin sebuah ritual besar untuk memohon maaf kepada leluhur dan meminta perlindungan agar tidak terjadi bencana susulan. Ritual itu dilakukan dengan penuh haru dan rasa syukur, karena diyakini sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan antara manusia dan dunia arwah. Dalam upacara itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat doa terakhir dipanjatkan dan dupa dibakar, seekor burung langka berwarna putih terbang melingkari lokasi upacara dan hinggap di atas tongkonan utama. Burung itu tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Namun para tetua meyakini bahwa itu adalah jelmaan roh yang datang membawa restu, tanda bahwa doa mereka diterima. Burung itu kemudian terbang ke arah matahari terbenam dan menghilang di balik kabut. Sejak hari itu, warga desa kembali memuliakan makam-makam batu, membersihkannya secara rutin dan mempersembahkan sesajen meski dalam bentuk yang sederhana. Para tetua juga mulai mengajarkan kembali kepada anak-anak tentang pentingnya memahami makna dari setiap ritual, bukan hanya sekadar melakukannya. Mereka percaya bahwa adat bukanlah beban, melainkan warisan yang mengikat jiwa manusia dengan alam dan langit. Sebuah kalimat bijak yang sering diulang adalah, leluhur tidak pernah benar-benar pergi, mereka hanya berpindah tempat untuk mengawasi dan membimbing dari kejauhan. Dengan semangat itu, komunitas perlahan membangun kembali jembatan spiritual yang sempat rapuh. Dan dalam setiap malam sunyi, ketika kabut turun di lembah dan suara angin berbisik lembut, mereka tahu, para leluhur masih ada, masih menjaga, dan masih mencintai keturunan mereka. Fenomena makam tanpa kuburan pun akhirnya tidak lagi dianggap sekadar keunikan budaya, melainkan simbol dari hubungan tak terputus antara yang hidup dan yang telah tiada. Di balik batu yang diam itu, tersembunyi percakapan panjang antara generasi yang lalu dan yang kini. Sebuah dialog tanpa suara, namun sangat dalam, yang terus berjalan dari malam ke malam, selama manusia masih mau mendengarkan dengan hati. Di tengah sebuah lembah terpencil di Toraja, tersembunyi sebuah tebing batu yang oleh penduduk setempat disebut sebagai Simbuang Sangiang, atau batu menangis. Batu ini bukan sembarang batu, sebab permukaannya selalu lembab, seolah mengeluarkan air mata meski cuaca sedang kering kerontang. Para tetua menyebut bahwa batu itu adalah perwujudan dari seorang wanita bernama Langi, Todi, yang dahulu menolak dikubur dalam peti karena menginginkan jiwanya menyatu langsung dengan alam. Legenda ini tidak banyak diketahui oleh orang luar, karena hanya diceritakan secara lisan dalam lingkaran keluarga keturunan langsungnya. Namun kisahnya mengandung makna mendalam tentang hubungan antara waktu, kesetiaan, dan pilihan hidup yang menentang adat, namun tidak kehilangan nilai spiritual. Langi, Todi dikenal sebagai wanita muda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca tanda-tanda alam. Ia seringkali bisa meramalkan hujan, badai, bahkan kematian seseorang, hanya dengan mengamati arah angin dan suara burung. Kemampuannya membuat sebagian orang kagum, tapi sebagian lainnya merasa takut. Ketika ia wafat dalam usia muda karena wabah misterius yang menyerang desanya, masyarakat ingin menguburkannya sesuai adat dengan peti kayu yang diangkat ke tebing. Namun, pada malam menjelang pemakaman, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Peti mati yang telah disiapkan hancur sendiri, retak dari dalam tanpa sebab, dan suara lirih seperti tangisan terdengar dari balik batu besar di dekat rumahnya. Beberapa orang meyakini bahwa roh Langi, Todi sendiri yang menolak disimpan dalam peti. Ia ingin dikembalikan langsung ke tanah dan batu, agar tubuhnya hancur bersama alam dan tidak dibatasi oleh simbol kemewahan atau adat yang bersifat fisik. Maka, dengan penuh pertimbangan, tetua adat akhirnya melakukan sebuah ritual yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melepaskan arwah tanpa rumah jasad. Tubuh Langi diletakkan di balik batu besar yang kini disebut batu menangis. Setiap tahun, pada tanggal kematiannya, batu itu mengeluarkan tetesan air yang konon adalah air mata duka, bukan dari penderitaan, tapi dari kerinduan akan kehidupan yang telah ia tinggalkan dengan penuh kesadaran. Yang membuat kisah ini semakin misterius adalah bahwa tetesan air dari batu tersebut tidak pernah berhenti. Bahkan ketika musim kemarau panjang melanda seluruh lembah, airnya bening, dingin, dan tidak berlumut, seolah berasal dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan.
Para peneliti yang pernah mencoba menelusuri sumber air itu gagal menemukan saluran atau mata air. Bahkan alat-alat modern yang dibawa oleh tim dari luar negeri hanya menangkap bahwa batu itu memiliki suhu berbeda dari batu di sekitarnya. Meski begitu, masyarakat Toraja tak merasa heran. Mereka percaya bahwa batu yang menangis adalah bukti bahwa waktu tak bisa menghapus jejak jiwa, dan bahwa ikatan antara yang hidup dan yang mati bisa melewati batas-batas logika manusia biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemuda Toraja mulai tertarik kembali pada cerita-cerita seperti ini. Mereka yang semula merantau ke kota kini perlahan kembali untuk mencari akar dan memahami warisan yang dulu mereka anggap kuno. Salah satu di antara mereka adalah seorang penulis bernama Randa, yang memutuskan untuk tinggal di desa dan mendokumentasikan kisah-kisah seperti milik Langi, Todi. Ia menghabiskan berbulan-bulan di dekat batu menangis, mendengarkan cerita dari para tetua dan mencoba merekam setiap perubahan kecil yang terjadi di sekitar batu itu. Dalam jurnalnya, Randa mencatat bahwa pada malam-malam tertentu, batu itu mengeluarkan bunyi lirih seperti helaan napas panjang, terdengar seperti seseorang yang tengah melepaskan kenangan lama. Randa juga menulis bahwa pada malam bulan purnama, bayangan dari batu itu membentuk sosok seperti perempuan muda yang berdiri memandang ke arah bukit tempat dahulu rumah Langi, Todi berdiri. Tak ada penjelasan logis untuk hal itu, tetapi foto-foto yang diambil oleh Randa menunjukkan siluet yang konsisten dan tidak berubah posisi selama lebih dari 1 jam. Ia mencoba membawa seorang fotografer profesional dari Makassar untuk memastikan bahwa ini bukan efek cahaya biasa, dan hasilnya tetap sama. Fenomena itu memperkuat keyakinan masyarakat bahwa roh Langi masih menjaga lembahnya, bukan sebagai hantu pengganggu, tapi sebagai penjaga sunyi yang mengingatkan manusia tentang pentingnya menyatu dengan alam dan tidak melawan takdir dengan kesombongan. Beberapa waktu kemudian, ditemukan naskah tua di balik salah satu papan tongkonan kuno. Naskah itu ditulis dalam bahasa Toraja lama dan berisi puisi tentang seorang wanita yang menolak dikubur dalam peti emas karena ingin tubuhnya menjadi makanan tanah agar jiwanya bisa tumbuh menjadi pohon. Para peneliti sastra percaya bahwa naskah itu ditulis oleh salah satu keturunan langsung dari Langi, Todi, yang merekam perjuangan batin dan keteguhan hati leluhurnya agar tidak hilang ditelan zaman. Puisi itu kini dibacakan setiap tahun pada malam peringatan kematian Langi, dan menjadi bagian dari ritual kecil yang disebut Alantang Batu, yaitu upacara mengenang jiwa yang hidup dalam batu. Makna dari makam tanpa kuburan pun menjadi semakin luas. Ia bukan hanya tentang tempat jasad disemayamkan, tetapi tentang bagaimana jiwa dihormati, dikenang, dan diterima sebagai bagian dari alam yang lebih besar. Batu menangis menjadi simbol bahwa jiwa manusia tidak selalu harus dimasukkan ke dalam ruang tertutup, dan bahwa alam bisa menjadi rumah yang abadi bila dijaga dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Kehidupan setelah mati bukan hanya tentang ritual mewah, tetapi tentang nilai dan kebenaran dalam cara seseorang menjalani hidup. Kini, batu menangis tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga tempat kontemplasi bagi siapapun yang merasa tercerabut dari akar hidupnya. Di sana, orang-orang duduk diam, mendengar tetesan air yang turun dari permukaan batu, dan merenungkan apa yang telah mereka kejar dalam hidup, serta apa yang mereka tinggalkan. Sebab di hadapan batu yang menangis tanpa suara, setiap manusia menjadi kecil, dan waktu terasa berhenti. Maka dari itu, kisah tentang Langi, Todi dan batu menangis akan selalu hidup dalam ingatan masyarakat Toraja, sebagai pengingat bahwa kadang, keheningan menyimpan lebih banyak kebenaran daripada 1000 kata. Di penghujung kisah yang menyelimuti tanah Toraja, terdapat satu pelajaran yang tak terucap dalam upacara adat maupun tertulis dalam kitab-kitab tua. Ia hidup dalam bisikan angin yang melewati liang-liang batu dan gemetar dedaunan di lereng gunung yang sunyi. Warisan terbesar dari makam tanpa kuburan bukanlah tentang kematian semata, melainkan tentang kesadaran akan hidup yang sejati, hidup yang tidak mengagungkan kemewahan jasmani, tetapi merayakan kesederhanaan dan keterikatan abadi antara manusia dan alam semesta. Para leluhur Toraja telah meninggalkan lebih dari sekadar legenda. Mereka menanamkan pemahaman bahwa keabadian bisa hadir dalam bentuk yang tak kasat mata, tersembunyi di balik batu, pohon, atau bahkan heningnya malam. Masyarakat Toraja, yang dikenal dengan semangatnya dalam menjaga tradisi, ternyata juga menyimpan ruang bagi jiwa-jiwa pemberani yang berani berbeda. Kisah-kisah seperti Langi, Todi, si bayi dalam batu, peti yang berjalan sendiri, dan sosok pelindung tak kasat mata, menunjukkan bahwa ada banyak corak dalam kain adat yang mereka jalin. Dalam kesunyian makam tanpa kuburan, masyarakat belajar bahwa tidak semua hal harus dibingkai dalam logika atau dibatasi dalam bentuk.
Ada roh-roh yang lebih suka tinggal dalam angin, ada cinta yang lebih kuat dari maut, dan ada suara yang hanya bisa terdengar jika kita berani diam sepenuhnya. Waktu demi waktu berlalu, dan batu-batu tua yang menjadi rumah para leluhur tetap berdiri tegak. Sebagian sudah mulai ditelan lumut, sebagian lainnya digenggam erat oleh akar-akar pohon tua yang seolah menjaga rahasia di balik celahnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang hilang dari ingatan. Anak-anak kecil masih mendengar cerita sebelum tidur tentang roh yang berbisik di antara celah tebing, atau tentang bunyi langkah halus yang terdengar dari atas ketika tidak ada siapa-siapa di sekitar. Cerita-cerita itu tidak ditanam untuk menakut-nakuti, tapi untuk membentuk rasa hormat dan kebijaksanaan dalam menyikapi hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Dalam setiap upacara pemakaman Toraja, terlihat jejak penghormatan yang begitu dalam terhadap proses perpisahan. Namun setelah mengenal makam tanpa kuburan, muncul pemahaman baru. Perpisahan tidak selalu harus disimbolkan dengan peti dan batu nisan. Dalam kasus-kasus tertentu, yang luar biasa dan dipilih sendiri oleh arwah, keabadian lebih cocok bersemayam dalam sunyi, tak terikat ruang dan bentuk. Inilah warisan paling berani dari tanah Toraja, memberi ruang bagi roh untuk memilih rumah terakhirnya sendiri, meskipun itu berarti keluar dari jalur adat. Kini, generasi muda mulai melihat makam tanpa kuburan bukan sebagai penyimpangan dari tradisi, tetapi sebagai bagian dari lapisan terdalam budaya mereka. Para pemuda Toraja yang sebelumnya hanya mengenal pemakaman Rambu Solo, mulai merangkul cerita-cerita lama yang nyaris tenggelam. Mereka mencatatnya, mengarsipkannya, dan bahkan menyutradarainya ke dalam pertunjukan dan film. Dalam usaha itu, mereka tidak sekadar menghidupkan legenda, melainkan juga mewarisi nilai paling hakiki dari nenek moyang mereka, bahwa roh manusia tak bisa dipenjara oleh tanah, batu, atau kayu. Ia bebas melayang, selama diingat dan dihormati. Seorang tetua tua bernama Pua, Lakia pernah berkata, "Kadang, orang mati tidak butuh rumah jasad, karena yang mereka tinggalkan adalah rumah untuk kita semua, kenangan." Kalimat itu terus hidup dan menjadi bagian dari pelajaran spiritual di desa-desa Toraja. Ia diucapkan bukan dalam upacara besar, melainkan dalam bisik-bisik di malam sunyi, ketika bintang-bintang tampak lebih dekat dan hening terasa lebih dalam. Warisan makam tanpa kuburan tak hanya menyentuh kepercayaan tentang kehidupan setelah mati, tetapi juga mengubah cara hidup, bagaimana kita memaknai keberadaan kita di dunia yang fana ini. Salah satu contoh nyata dari perubahan itu adalah ritual Malelang Ri Batu, upacara sunyi yang hanya dilakukan oleh segelintir keluarga yang masih menyimpan makam tak bernama. Mereka tidak membawa peti, tidak membawa sesaji berlimpah, tapi hanya bunga liar dan sejumput tanah dari sekitar rumah leluhur. Dalam upacara itu, mereka duduk mengelilingi batu, merenung dalam diam, dan masing-masing menuturkan doa tanpa suara. Dikatakan bahwa roh yang tinggal dalam batu akan mendengar langsung dari dalam hati, dan menjawab dalam bentuk mimpi, angin lembut, atau tetes embun pagi. Tidak sedikit orang dari luar Toraja yang datang untuk mencari batu-batu ini. Mereka ingin menyentuh misteri yang tak bisa dijelaskan. Tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa merasakannya, sebab makam tanpa kuburan bukan sekadar tempat, melainkan pengalaman spiritual yang hanya terbuka bagi mereka yang bersedia melepas logika dan membuka batin. Batu itu tidak akan bicara pada siapapun yang datang hanya dengan rasa ingin tahu, tetapi akan bersuara bagi mereka yang datang dengan niat menghormati dan belajar. Pada akhirnya, cerita tentang makam tanpa kuburan menjadi semacam peringatan lembut bagi manusia yang terlalu sibuk mencari keabadian dalam bentuk fisik, monumen, patung, atau bangunan megah, bahwa keabadian sejati mungkin justru hadir dalam sesuatu yang tidak terlihat. Ia ada dalam bisikan kenangan, dalam kesunyian yang menyentuh jiwa, dan dalam jejak yang tertinggal di hati orang yang mencintai. Itulah makam sejati, tempat jiwa bersemayam, bukan dalam peti atau liang, tapi dalam kesadaran kolektif sebuah masyarakat yang tak melupakan. Dengan selesainya kisah ini, biarlah batu-batu yang tak bernama itu tetap berada di tempatnya, dijaga oleh alam dan dihormati oleh waktu. Biarlah mereka menjadi simbol bahwa kematian bukan akhir, dan bahwa tidak semua yang tak terlihat itu hilang. Sebab di Toraja, kematian adalah perjalanan panjang menuju keabadian, dan bagi mereka yang tidak memiliki kuburan, mereka justru memiliki ruang lebih luas untuk dikenang, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun yang masih percaya bahwa jiwa tetap hidup selama masih ada yang mengingat.